Selamat malam, Mas Danu dan Mas Bimo. Malam. Nama saya Teta. Saya akan menceritakan kejadian yang saya alami di kontrakan tempat saya dan teman saya tinggal berdua selama menjadi caddy golf di daerah Sentul. Kejadian ini terjadi di tahun antara 2004 atau 2005. Saya dan teman saya sengaja mencari kontrakan berdua karena kami harus standby di tempat kerja jam 5 pagi setiap hari. Damn. Jadi kami nggak mungkin berangkat dari rumah. Rumah saya di Cibinong dan teman saya di Cimanggis, Depok. Saya dan teman saya yang bernama Usa mengontrak rumah petakan nggak jauh dari tempat kerja. Rumahnya nyaman, walau cuma terdiri dari 3 ruangan yang hanya disekat tembok di setiap pintu ruangan tanpa ada pintu, kecuali pintu ruang tamu, pintu belakang menuju tempat jemuran, dan pintu kamar mandi yang bersebelahan dengan dapur. Ruang tamu jarang sekali kami gunakan. Kami biasa tidur, ngobrol, atau menerima tamu yang teman-teman kami juga di kamar, sekalian nonton TV. Kejadian mistis pertama terjadi ketika baru pertama kali pindah. Malam hari, pas kita udah siap-siap mau tidur karena kelelahan, ya habis beres-beres barang-barang yang baru dibawa lah ke kontrakan. Saya dan Usa tiduran di kasur yang kami jajarkan sebelahan. Kami ini tidur di lantai ya. Kebetulan saya belum bawa TV, jadi suasananya tuh lumayan sunyi. Kalau nggak salah itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam, dan daerah itu udah sepi. Tiba-tiba dari arah pintu belakang yang menuju tempat jemuran ada bunyi suara anak ayam yang menciak-ciak. Usa langsung spontan ngomong ke saya, "Tante, kata nyokap gue kalau ada suara anak ayam berarti ada..." Belum selesai dia ngomong, saya langsung potong. "Iya, gue udah tahu. Udah gak usah diomongin. Tidur aja tidur." Saya gak mau si Usa ini nerusin omongannya karena saya udah tahu apa yang dia maksud. Tapi saya masih mencoba positive thinking. Saya pikir paling di belakang kontrakan kami ada rumah yang punya kandang ayam. Saya mau cek besok siang aja kalau sempat. Karena kami berangkat kerja pasti jam 4:30 buat nunggu jemputan di tempat biasa. Oh iya, saya dipanggil dengan sebutan tante sama teman-teman saya karena umur saya rata-rata lebih tua, 2-3 tahun dari teman-teman yang lain. Karena saya dipanggil tante, otomatis pacar saya yang suka jemput dan main ke kontrakan dipanggil om sama teman-teman saya. Besoknya saya iseng nih cek ke belakang dan di sekitar kontrakan. Ternyata nggak ada yang punya kandang ayam. Ya udahlah, saya nggak terlalu memusingkan dan saya mencoba melupakan kejadian itu. Kejadian kedua terjadi ketika pacar saya main ke kontrakan. Karena lingkungan yang padat dan banyak bapak-bapak yang suka nongkrong di pos yang gak jauh dari kontrakan saya, pacar saya juga gak berani pulang terlalu malam kalau lagi main. Paling malam dia pulang jam 10 lah. Saat itu pacar saya sedang main dan jam 10 dia mau pulang. Dan si Usa, teman saya, udah tidur duluan. Jadi Usa ini gak tahu kalau pacar saya udah pulang. Habis nganter pacar saya ke depan pintu, saya masuk dan mengunci pintu ruang tamu, lalu tidur di samping Usa. Jam 3 dini hari, biasa kami bangun untuk siap-siap kerja. Ketika saya melek, si Usa nih udah bangun duluan sambil duduk senderan di tembok ngeliatin saya. Mukanya kayak orang bingung. Saya tanya, "Kenapa, Sa?" Terus dia balik nanya, "Si Om pulang jam berapa, Tan? Nginep gak?" Saya bingung sambil jawab, "Hah? Nginep? Gila kali, enggak lah. Semalam pulang jam 10 lu udah tidur, jadi lu gak tahu. Tapi di depan masih banyak bapak-bapak pada nongkrong." Terus dia mukanya semakin heran gitu sambil bilang, "Ah, serius, Tan? Terus yang semalam tuh siapa ya?" Saya heran dan bingung maksudnya dia apa. Dari posisi tiduran saya jadi bangun dan duduk di kasur sambil suruh dia cerita.
Jadi ceritanya setelah saya tidur semalam abis pacar saya pulang, jam 12-an si Usa ini bangun. Dia nengok ke arah saya yang tidur dan Usa heran ngelihat pacar saya tidur di sebelah saya. Posisinya terlentang, kepala pacar saya sejajar dengan pundak saya. Karena takut salah lihat, Usa sampai menjulurkan kepalanya ngelongok muka pacar saya dan bener yang dia lihat. Terus dia mikir kok tumben si om nih nginep. Emang gak takut ditegur apa sama tetangga? Terus tiba-tiba dia kepikiran sama sendal pacar saya. Dia takut kalau orang-orang mergokin ada sendal laki-laki di teras. Dengan maksud mau masukin sendal pacar saya ke dalam biar gak ketahuan orang, Usa pun menuju pintu depan. Dia buka pintu dan mencari sendal pacar saya, tapi kata dia gak ada di teras. Dia pikir, oh mungkin lewat pintu belakang ya. Dia ke pintu belakang, tapi gak ada juga. Ya udah, dia gak mikir apa-apa lagi. Dia pikir mungkin udah diumpetin. Ya yang penting gak ada orang yang lihat lah. Dia pun lanjut tidur lagi di sebelah saya. Nah, sekitar jam 2:30 lewat itu dia bangun duluan buat siap-siap kerja. Pas dia bangun, dia lihat ke samping saya, pacar saya udah gak ada. Wih, Dia pikir apa pacar saya pindah tidur di ruang tamu ya. Dia cari ke ruang tamu, tapi gak ada juga. Ah, mungkin udah pulang kali ya, gitu. Oke. Kejadian ketiga ini terjadi saat kontrakan sebelah saya udah diisi sama teman-teman KD yang lain. Mereka asalnya dari Sukabumi. Ada 6-7 orang lah yang tinggal di situ. Mereka pindah setelah beberapa bulan kami tinggal di kontrakan itu. Kejadiannya ketika saya dan Usa libur kerja. Jadwal kami barengan karena kami satu grup. Sedangkan anak-anak Sukabumi itu beda grup sama kami, jadi pas kami libur, mereka masuk. Saya dan Usa kalau pas libur pasti pulang ke rumah. Pulangnya sore 1 hari sebelum libur dan balik lagi lusanya langsung ke tempat kerja. Kalau pulang mau libur kami langsung dari tempat kerja, jadi gak balik ke kontrakan dulu. Ketika kami sudah balik ke kontrakan lusa sore setelah pulang kerja, habis mandi dan makan, dan saya dan Usa nih main ke sebelah, ke tempat anak-anak Sukabumi itu. Ngobrol-ngobrol lah. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang nyeletuk. Tan, kemarin bukannya jadwal libur, gak jadi ya? Saya jawab, jadi kok, kan hari ini gue sama Usa baru masuk lagi. Terus dia nanya lagi, libur kok gak pada pulang? Biasanya kan pulang. Terus saya jawab, gue sama Usa pulang langsung dari tempat kerja, gak balik dulu ke sini. Terus mereka pada saling tatap-tatapan tuh, dan ada yang nyeletuk. Terus kemarin yang subuh-subuh jam 3 mandi siapa? Saya sama Usa jadi bingung. Ceritalah mereka. Jadi pas jadwal kami libur kemarin itu mereka kan masuk. Seperti biasa, mereka juga siap-siap jam 3 pagi mandi kayak kami. Karena kontrakan kita persis bersebelahan, jadi kamar mandi pun nempel satu tembok. Kadang kami juga saut-sautan ngobrol kalau lagi sama-sama di kamar mandi. Pas mereka lagi mandi, mereka dengar kamar mandi tempat kami juga ada yang lagi mandi. Kedengeran tuh suara jebur-jebur air. Nah, karena mereka pikir kita masuk, salah satu dari mereka teriak, Usa, tante gak jadi libur, masuk ya. Tapi gak ada yang nyaut. Biasanya kan kami pasti jawab. Tapi tetap kedengeran suara orang mandi. Beberapa kali diteriakin gak nyaut-nyaut juga. Ya udahlah, mereka pikir kami gak denger. Nah, biasanya kalau jadwalnya lagi barengan, kita suka jalan-jalan bareng-bareng ke depan jalan raya untuk nunggu jemputan.
Karena kontrakan saya dari jalan raya itu jauh dan jalan masuknya hanya cukup satu motor dan melewati komplek pemakaman kecil, jadi lebih nyaman kalau jalan rame-rame. Setelah siap berangkat, mereka nungguin kami di teras. Ditunggu beberapa lama kok nggak keluar-keluar. Diintip ke dalam juga sepi, lampunya pada mati. Akhirnya mereka jalan duluan deh, mereka pikir kami udah pergi duluan. Setelah banyak kejadian-kejadian aneh, saya berpikir ada apa ya di kontrakan kami. Saya dan Usa akhirnya mau cari tahu ke orang yang nunjukin kepada kami ada kontrakan kosong di situ. Orang itu masih satu tempat kerja. Dia sendiri udah bapak-bapak dan udah berkeluarga, dan beda bagian sama kami. Saya dan Usa nyamperin bapak itu, sebut aja namanya Pak Naim. Saya langsung tanya begitu ketemu Pak Naim. "Pak, nanya dong. Dulu sebelum kita yang tinggal di situ siapa ya? Pak Naim tahu nggak?" Dia jawab, "Saya yang tinggal di situ, terus pindah. Kenapa emang?" Terus dia ngomong sambil senyum-senyum gitu. Saya jadi curiga dong. Pak Naim tahu ya ada apa di kontrakan itu. Terus dia ketawa sambil jawab, "Udah, gak apa-apa, itu gak ganggu. Aki-aki doang itu." Wah, ternyata kontrakan kami tuh ada penunggunya. Sosok kakek-kakek. Dan kenapa Pak Naim pindah? Karena anaknya selalu nangis kalau malam di rumah itu. Tapi setelah itu gak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Saya dan Usa tinggal di situ hampir setahun. Setelah itu saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di situ. Ya, sekian cerita kali ini. Nanti saya ceritakan lagi kalau ada kesempatan kisah-kisah saya yang lain. Terima kasih Mas Danu dan Mas Bimo. Selamat malam.